Kemudian kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhib. Kita sudah sampai, ini masih bab haji juga alhamdulillah, jadi ada nyambung. Kitab Targhib At-Tarhib kita di seputar haji. At-Targhibu fi ramyil jimari. Ini adalah himbauan untuk melempar jumrah. Melempar jumrah adalah keharusan. Kalimat himbauan di sini adalah hadis-hadis yang menunjukkan perintah-perintah dan himbauan untuk melempar jumrah. Itu maksudnya di sini. An Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rafa'u ila Nabi, hadis marfu', maksudnya dinisbatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lama ata Ibrahimu alaihi khalilullah al-manasika. Waktu Nabi Ibrahim melaksanakan atau mendatangi manasik, melaksanakan manasik haji. Aradulahu syaitan. Setan datang menghadang. Inda jamratil aqabati, di tempat yang sekarang jadi jumrah aqabah. Tentunya adalah, jadi Nabi Ibrahim waktu berjalan dihadang oleh setan. Penghadangan pertama adalah menjadi tempat yang sekarang disebut dengan jumrah aqabah. Faromahu, kemudian baginda Nabi Ibrahim alaihissalam melempar setan itu bisab'i hasayatin, dengan 7 batu-batu. Hatta sakha fil ardi, sampai tersungkur di bumi. Bagaimana kisah tersungkurnya syaitan di bumi? Ya memang kalau sudah menjelma dalam bentuk manusia, ya dia ikut undang-undang manusia, dipukul sakit. Makanya kalau ada setan menjelma menjadi perempuan di sampingmu, wahai ibu, dipukul saja nanti, dia kesakitan. Ya, kurang lebih begitulah, karena ikut undang-undang kita. Dan jelas begitulah kisah. Kalau sudah disabdakan oleh baginda Nabi, sudah sama'an wa ta'atan, kita dengar saja. Faramau zaman. Thumma arada lahu inda jamrati thaniyati. Kemudian adakan 3 jamrah. Jamrah yang kedua. Sampai jamrah marratan. Faramau bisab'i hasayatin. Dilempar dengan 7 batu. Hatta sakha fil ardi. Tersungkur. Thumma arada lahu inda jamrati thalithati. Kemudian di jumrah yang ketiga. Faramau bisab'i hasayatin. Kemudian dilempar dengan 3 batu, hatta sakha fil ardi, sampai tersungkur, jatuh ke bumi. Sakha artinya tenggelam dalam bumi, maksudnya jatuh ke bumi. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Asy-syaitan tarjumuna." Setan telah kau lempar. Maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah membawa cerita ini mengatakan, jadi kalian itu melempar setan waktu melempar jumrah. Wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un, dan ini semua karena kalian mengikuti Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Jadi istilah millah Nabi Ibrahim itu memang ada, tapi itu sebelum disalahgunakan oleh sebagian orang. Milah Ibrahim, ya agama Nabi Ibrahim itu, millata Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim adalah muslim. Agama Nabi Ibrahim sama dengan agama kita, ketuhanan Maha Tunggal Allah. Tapi hati-hati, di hari ini ada orang yang pakai nama cakep, millah Ibrahim. Pengennya mengumpulkan semua agama, ada di sini. Millah Ibrahim. Maksudnya ingin seolah-olah ini lebih leluasa, lebih bebas, lebih terbuka. Jadi bisa gabungan antara agama. Enggak. Milah Ibrahim adalah agama. Sebab dari Nabi Ibrahim nanti akan keluar Bani Israel, ini ke Bani Ishak. Kemudian ada Bani Ismail keluar Islam. Sehingga semua agama-agama sama ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Ismail, Sayyidina Ismail, terus ke bawah adalah keluar Nabi Muhammad SAW. Bani Ismail, dari turunan Nabi Ismail. Adapun Bani Israel nanti ke Ishak. Bani Ishak keturunan Nabi Ishak. Jadi semuanya ke Nabi Ibrahim. Maka dianggap ini seperti agamanya anak-anak Nabi Ibrahim.
Cuman agama Yahudi juga agama anak Nabi Ibrahim, cucu. Ya Nasrani juga. Tapi itu semua agama Yahudi dan Nasrani yang belum dirubah oleh pengikutnya. Yang tetap mengesahkan Tuhan. Tuhan Maha Tunggal. Dan kalau bicara tentang akidah sama, selama ini kita pelajari sifat 20 dan sebagainya sama. Tidak ada perbedaan. Sebelum terjadi perubahan. Maka hari ini kalau mengajak kita kembali agama Nabi Ibrahim, ya agama Islam ini agama Nabi Ibrahim. Yang sama. Kalau kita millat Ibrahim, ya itu. Millat Ibrahim Hanifan, ya kita agama kita ini. Tauhidan. Sehingga ada di situ agama-agama yang semula memang millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ibrahim, tapi sudah ada perubahan perusahaan. Bukan, itu bukan bagian kita. Yang dimaksud adalah yang sesuai dalam urusan akidah, dan itu adalah agama yang dibawa oleh cucu Nabi Ibrahim bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian rawahu Ibnu Khuzaimah al-Hakim wa lafdhu lahu. Qala sahih ala syartihima. Kemudian ini masalah melempar jumrah dan sudah kita bahas dalam bahasan fikih bab melempar jumrah waktunya dan berapa jumlahnya. Ada lagi tambahan at-targhib fi halqi ras, mencukur rambut. Jadi mencukur rambut ini adalah tahallul. Jadi kita mengerti masalah tahallul, ya, ada tahallulnya orang. Kalau kita mau tahallul, jadi ada dua pendapat ya tentang tahallul. Tahallul sendiri, apakah tahallul itu tahallul dengan memotong, apa cukup niat tahallul? Apakah tahallul memotong rambut, baik itu taksir, memotong, atau al-halq, menggundul? Apakah itu bagian daripada nusuk atau bukan? Sebagian mengatakan itu nusuk. Tahallul adalah nusuk. Sehingga mengatakan nusuk, maka yang tidak tahallul dengan memotong rambut atau dengan mencukur, menggundul rambut, maka dia harus kena dam. Tapi yang mengatakan itu adalah bukan nusuk, ya enggak. Yang jelas tahallul dengan memotong rambut, iya, hanya nanti perbedaannya adalah memotongnya itu, motongnya berapa banyak yang dipotong. Berapa banyak yang dipotong rambutnya. Ini perbedaan di antara para ulama. Jadi yang pertama adalah tahallul, ini menurut madhab Hanafi, Maliki, ini dia madhab-madhab besar. Jadi tahallul, yang kita baca dulu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baru setelah itu kita bicara tentang hukumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Nabi membaca doa, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Nah, ini kalau membaca hadis harus tunggu dulu dong keterangannya. Jangan sampai ibu nanti di Mekah pulang gundul semuanya. Ini kan kacau nanti. Suaminya yang ngamuk-ngamuk, kenapa kau gundul? Alasannya baca hadis ini. Didoain Nabi yang gundul. Masya Allah. Kemudian adalah qalu ya Rasulullah wal lil muqassirin, yang motong mendekin saja Rasulullah, yang tidak menggundul gimana? Nabi Allahumma ighfir, ya Allah ampuni lil muhallikina, orang yang menggundul rambutnya 2 kali. Qalu, sahabat Nabi bertanya, yang motong, yang mendekin gimana ya Rasulullah? Walil muqassirin, dan yang mendekkan rambut gimana ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang yang menggundul rambutnya. Jadi menggundul rambut itu didoakan 3 kali oleh baginda Nabi SAW. Kalau ya Rasulullah wal muqassirin, bagaimana orang yang mengqasir? Muqassirin yang memotong rambutnya saja, memendekkan rambutnya. Ini pembahasan tentang pria ya, penggundulan ini pria. Kalau perempuan harga mati, endekin. Sebab makruh perempuan digundul. Makruh perempuan kecuali suamimu menghendaki. Tidak tahu suami siapa itu. Kemudian setelah 3 kali ilmu muhallikin, baru Nabi mengatakan walil muqassirin, dan juga bagi orang yang memendekkan. Kita mendapatkan doa dari Nabi, tapi setelah 3 kali doa orang yang gundul.
Ya kalau masalah begitu ada pilihan, tidak usah memaksakan gundul. Apalagi Anda habis umroh mau jadi pengantin baru di Kuwade nanti kan ya. Ya bentar dulu lah. Ya ada kemudahan, jangan memaksakan untuk gundul-gundul. Sudah kesepakatan dengan mertua, dengan keluarga, bahwasanya nikah bulan Sya'ban. Tak tahu bulan Sya'ban dapat hadiah umroh, gundul lagi. Istrinya yang mikir-mikir nih. Kurang lebih seperti itu. Ini ada kemudahan-kemudahan. Wan an Ummul Husain, dari Ummul Husain radhiyallahu anhu annaha sami'at Rasulullah, mendengar Rasulullah fi hajjatil wada', di haji wada', da'a lil muhallikina thalathan, mendoakan orang yang menggundul rambutnya 3 kali, wal muqassirin, dan yang memendekkan marratan sekali, wahidatan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi mungkin rincian hukumnya kita perlu rinci satu. Gimana hukumnya memotong atau mendekkan rambut? Sudahlah ikut pendapat kebanyakan ulama, memotong rambut adalah bagian sebuah keharusan. Jadi bukan sekedar tanda kalau kita sudah tahallul. Jadi ada 2 pendapat. Kebanyakan mazhab tadi kita sebutkan, Hanafiyah, Malikiyah, termasuk pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, ahadu qaulain. Mazhab Syafi'i ada 2. Motong rambut adalah termasuk nusuk, ibadah, harus dilakukan. Pendapat yang kedua enggak. Yang penting niat tahallul sudah beres. Ini kita bahas dulu pembahasan masalah tahallul. Cukup dengan niat saja tanpa harus motong rambut. Sudah menjadi tahallul. Tahallul itu seperti pakai minyak wangi dan sebagainya. Menunjukkan bahasanya dia sudah halal, itu saja. Tapi pendapat kebanyakan ulama adalah tahallul dengan memotong rambut adalah harus. Menjadi sebuah keharusan. Ya. Keharusan. Yang tidak melakukan tahallul bisa kena denda karena dia belum menyelesaikan tahallulnya. Yang tidak melakukan tahallul kena sanksi, kena dam nanti, karena dianggap itu sebagai nusuk. Nah, dan itu tidak ada yang tidak melakukan hari ini. Semua tahallul, cuma sekarang bagaimana cara tahallulnya? Memotong rambutnya. Dianjurkan, disepakati sunnah. Semua disepakati dianjurkan, di antara yang mengatakan harus dan tidak. Nanti madhab seperti madhab Malik, itu mengharuskan semuanya digundul. Madhab Malik mengatakan semuanya digundul. Sebagian Hambali juga mengatakan semua digundul semuanya. Laki ya, bukan perempuan. Kalau madhab Abu Hanifah ada 2 pendapat. Sebagian seperti dalam wudhu madhab Abu Hanifah, ada pokoknya sekedar segenggam, setelapak tangan kurang lebih, pokoknya dikerok seberapa segitulah dikira-kira. Ada mengatakan ada 1/4 dari kepalanya yang harus digundul, kurang lebih. Tapi pun demikian, kalau digundul semuanya tetap dianjurkan, keluar dari khilaf. Madhab Syafi'i, kalau madhab Imam Syafi'i, minimal 3 rambut. Minimal 3 rambut, namanya taksir, muqassirin. Jadi kalau perempuan boleh Anda memotong rambut Anda dimanapun berada, yang menjulur ke bawah, Anda di dalam baju Anda potong sudah sah. Ini adalah di dalam tahallul. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah hingga sampai tahallul, haji mabrur, umrah mabrurah, wallahu a'lam bissawab.